Rp308.500.000. 11 lembaga pembiayaan perbankan dan non-perbankan tersebut telah menyalurkan pembiayaan dalam Festiar Jawa 2020 dengan total Rp3.500.989.989.716. Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa 2020 wujud akselerasi peran ekonomi syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Business Matching sebagai salah satu rangkaian kegiatan Festiar telah mempertemukan antara UMKM dengan buyer maupun dengan perbankan syariah dan lembaga siswaf. 7 lembaga perbankan telah berhasil melakukan pembiayaan dengan total Rp3.494.451.489.716. 4 lembaga non-perbankan dalam bentuk siswaf telah berhasil melakukan pembiayaan dengan total Rp6.308.500.000. 11 lembaga pembiayaan perbankan dan non-perbankan tersebut telah menyalurkan pembiayaan dalam Festiar Jawa 2020 dengan total Rp3.500.989.989.716. Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa 2020 wujud akselerasi peran ekonomi syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional.
ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل الله لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلوا على النبي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Divi Ahmad Johansyah selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati para pimpinan satuan kerja di kantor pusat dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia di daerah. Yang kami hormati pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama Muhammadiyah, Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Masyarakat Ekonomi Syariah, Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, dan juga yang kami hormati para pimpinan perbankan, akademisi, asosiasi, pelaku usaha, rekan media, dan juga seluruh mitra strategis. Dan juga yang kami hormati Mas Itang Yunas, Mbak Gita Orlin, Mas Hanung Bramantyo, dan juga Mas Sompi, serta Bapak Ibu hadirin sekalian para undangan yang berbahagia. Selamat sore dan selamat datang dalam acara Semarak Fasyar 2020. Boleh berikan tepuk tangan yang paling bersemangat untuk memandang ekonomi syariah Indonesia ke depan nanti dengan begitu luar biasa dan penuh dengan optimisme. Dan selanjutnya izinkanlah saya Ebil Faiza dan rekan saya Ferry Hidayat untuk memandu acara pada sore hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridhonya lah kita bisa berkumpul pada sore hari ini secara virtual, tepatnya di hari terakhir dalam rangkaian acara Fasyar Regional Jawa 2020. Bapak Ibu, Fasyar Regional Jawa tahun 2020 merupakan rangkaian acara yang bertujuan untuk menggaungkan ekonomi syariah ke seluruh lapisan masyarakat di kawasan Jawa. Keberadaan acara ini diharapkan bisa memberikan manfaat nyata, terutama kepada para pelaku usaha syariah, kalangan pondok pesantren, pelaku jasa keuangan syariah, kalangan akademisi, penggiat ekonomi syariah, aktivis masjid, dan juga masyarakat umum yang tertarik untuk mempelajari ekonomi syariah. Fasyar Regional Jawa 2020 ini dilaksanakan mulai dari tanggal 5 hingga 10 Oktober 2020 dengan mengusung tema akselerasi peran ekonomi syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Fasyar Jawa 2020 yang terdiri dari Syariah Forum yang menampilkan beragam acara, mulai dari opening ceremony, seminar, talk show yang melibatkan tokoh-tokoh penggiat ekonomi syariah Indonesia, serta serangkaian bisnis coaching untuk para pelaku UMKM.
Sementara itu hadirin, kegiatan Syariah Fair menampilkan galeri virtual dan juga produk-produk kreatif UMKM dari seluruh wilayah Jawa. Baik hadirin sekalian, sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, mari kita bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan ridhonya lah rangkaian kegiatan Faesiar Regional Jawa 2020 ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk memimpin pembacaan doa, kami mohon kesediaannya kepada yang terhormat Bapak Ustadz Nasrullah, Imam Masjid Baitul Ihsan. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا يسر لنا يا الله أمر الدنيا والآخرة وحصل مقاصدنا وبلغنا إليك يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم آتنا نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا بالدنيا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رزقنا توبة نصوحة قبل الموت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa kita semuanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bersama-sama kita sudah mengikuti bersama, berdoa bersama untuk kebaikan kita semua di dunia dan juga di akhirat nanti. Untuk itu di kesempatan yang berbahagia kali ini, marilah kita bersama-sama menyaksikan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur selaku Tuan Rumah Faesiar Regional Jawa 2020. Kepada Bapak Divi Ahmad Johansyah, dengan hormat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Dewan Gubernur Bank Indonesia, yang kami hormati para pimpinan Satuan Kerja dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Kepala Otoritas Jasa Keuangan, pimpinan Majelis Ulama Indonesia, pimpinan Nahdlatul Ulama, pimpinan Muhammadiyah, Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Masyarakat Ekonomi Syariah, Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, para pimpinan perbankan, akademisi, asosiasi pelaku usaha, rekan media, para aktivis-aktivis penggerak ekonomi syariah, dan seluruh mitra strategis. Dan pada kesempatan ini yang kami hormati, kami banggakan Mas Itang Yunas, Mbak Gita Orlin, Mas Hanung Bramantyo, dan Mas Tompi, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas rahmat dan ridhonya kita semuanya masih dapat berkumpul pada hari ini dalam acara Semarak Fesyar yang merupakan puncak pelaksanaan rangkaian kegiatan Fesyar Regional Jawa tahun 2020 yang merupakan roadmap menuju ISEF 2020 nanti di Jakarta. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pelaksanaan rangkaian kegiatan Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa telah berlangsung selama 6 hari, mulai dari tanggal 5 sampai 10 Oktober 2020. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan dengan capaian insya Allah di atas ekspektasi kami selaku penyelenggara. Terlebih lagi karena tahun ini adalah kita selenggara secara totally virtual. Hal ini menunjukkan antusiasme dari seluruh masyarakat untuk terus mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh sendi kehidupan, utamanya dalam mewujudkan usaha yang halal dan thayyibah. Rangkaian kegiatan Syariah Forum yang terdiri dari 8 seminar, 9 talk show, dan 9 business coaching telah diikuti oleh 40.362 peserta melalui berbagai kanal, yaitu webinar atau Zoom meeting, live streaming Instagram, dan YouTube. Syariah Fair yang diwujudkan dengan pameran virtual telah mencatatkan transaksi penjualan produk UMKM total sebesar Rp434.300.000. Minat pelaku usaha untuk mengikuti coaching klinik one-on-one juga sangat luar biasa. Jadwal konsultasi selalu terisi penuh dengan total 253 sesi konsultasi dengan topik antara lain ekspor, yaitu terkait dengan standarisasi produk, tata cara ekspor, dan kepabeanan. Kemudian digitalisasi terkait dengan optimalisasi sosial media dan marketplace. Kemudian sertifikasi antara lain sertifikasi halal, SNI, hak cipta atau HAKI, kemudian juga mengenai visual branding, serta packaging food dan non-food. Kami berbangga karena ini menunjukkan bahwa UMKM kita mulai aware bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemahaman terhadap regulasi menjadi faktor kunci selain peningkatan kualitas produknya. Yang tidak kalah menggembirakan, capaian business matching selama penyelenggaraan Fesyar Jawa 2020 adalah sebesar Rp3,5 triliun yang terdiri dari fasilitasi pembiayaan perbankan syariah, lembaga Ziswaf atau Zakat, Infak, Sadakah, dan Wakaf, dan business to business matching. Semoga capaian ini mampu menjadi pendorong bergeraknya roda ekonomi di tengah kondisi kita saat ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, total jumlah pengunjung Fesyar Jawa 2020 yang dilaksanakan secara virtual platform www.fesyarjawa.com selama 6 hari dari penyelenggaraan adalah sebesar 31.590 orang. Sehingga total jumlah pengunjung Fesyar Jawa melalui platform dan peserta seminar adalah 71.952 orang. Era digitalisasi membawa dampak positif, akses masyarakat menjadi tidak terbatas, dimanapun,
Kapanpun, masyarakat dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Fesyar dan dapat menimba ilmu sebanyak-banyaknya tanpa harus berpindah tempat. Hal ini menunjukkan pada kita semua bahwa pandemi bukan menjadi halangan untuk berinovasi. Dengan sinergi dan kolaborasi, dan yang tidak kalah penting adalah keikhlasan untuk berbagi, maka kita semua bisa yakin bahwa pemulihan ekonomi yang kita harapkan akan dapat teratasi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat baik ini, saya secara khusus ingin menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia di regional Jawa. Capaian ini merupakan hasil kerjasama kita bersama. Pak Hamid Ponco dari DKI Jakarta, Pak Herawanto dari Jawa Barat, Pak Sukowardoyo dari Jawa Tengah, Pak Erwin dari Banten, dan seluruh kepala perwakilan Bank Indonesia dari regional Jawa yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Termasuk juga di sini Pak Hilman Trisnawan dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya saya juga ingin mengucapkan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh mitra kami yang sudah berkontribusi dan memberikan dukungan terbaiknya untuk kelancaran dan kesuksesan acara Fesyar Jawa 2020. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Semarak Fesyar 2020 adalah puncak rangkaian Fesyar Jawa 2020, wujud syukur dari kebahagiaan dan sukacita, karena pelaksanaan seluruh rangkaian acara dapat terselenggara dengan lancar dan baik. Hari ini secara resmi kami menyerahkan tongkat estafet penyelenggaraan kegiatan Festival Ekonomi Syariah menuju event yang lebih besar dan berskala internasional, yaitu Indonesia Syariah Economic Festival yang ke-7 tahun 2020 nanti di Jakarta. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, akhir kata mari kita eratkan tangan, perkuat jalinan ukhuwah, dan bersama-sama mewujudkan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada skala yang lebih luas untuk mendukung dan mendorong kesejahteraan ekonomi umat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi langkah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini sebuah capaian yang sangat luar biasa dari acara Fesyar Jawa tahun 2020. Karena ternyata lebih dari 70.000 pengunjung dan lebih dari 3 triliun rupiah. Tentu angka yang sangat luar biasa. Bolehkah berikan tepuk tangan yang paling luar biasa untuk Fesyar Regional Jawa 2020? Ya, dan semoga saja dengan adanya kesepakatan bisnis matching yang terjalin ini dapat memberikan manfaat dan dampak yang sangat baik bagi perputaran roda ekonomi dan berkembangnya ekonomi Indonesia, khususnya di regional Jawa. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Pak Divi Ahmad Johansyah atas kata sambutan yang telah disampaikan. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk acara selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama video highlight kegiatan Fesyar Jawa 2020 dari hari pertama sampai dengan hari terakhir ini. Hadirin dan undangan sekalian, selamat menyaksikan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, konsep penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah Jawa tahun ini dilaksanakan secara virtual untuk keseluruhan acara yang meliputi Syariah Forum, Syariah Fair, serta Business Matching yang terintegrasi dalam satu platform yang dapat diakses melalui tautan www.fesyarjawa.com. Produktivitas dari Festival Syariah hari ini tetap akan memberikan nilai tambah yang besar bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi syariah di Jawa, terutama di Jawa Timur. Fesyar merupakan wujud daripada dukungan Bank Indonesia terhadap visi Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat global. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita akan dihitung mundur bersama-sama dari hitungan ke 3, 2, 1.
satu. Dan alhamdulillah Fesya Regional Jawa 2020 resmi sudah dibuka. Ekonomi syariah ini benar-benar mampu memberikan akselerasi peran secara signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Kita harus paham di dalam melaksanakan fotografi setiap kegiatan kita dengan cara bagaimana memahami apa yang disebut cahaya. Dengan sharekanlah atau pasarkanlah produk yang Bapak melalui media sosial. Salah satunya itu bisa juga di Instagram, salah satunya pun juga bisa berjualan di marketplace. Bank Indonesia bersama dengan Komite Nasional Keuangan Syariah dan juga otoritas telah berkomitmen kita akan mendukung Indonesia menjadi rujukan, menjadi hub pusat rujukan ekonomi dan keuangan syariah global atau XR global kita bilang. Upaya BI mendukung pengembangan XR merupakan salah satu bentuk bauran kebijakan kalau dari sisi kita itu, dan juga untuk mendukung kebijakan nasional. Tadi di dalam rangka memanfaatkan potensi industri halal Indonesia dan menjadikan kita sebagai pusat ekspor dunia. Ini ada estimasi pengeluaran konsumsi muslim dunia yang ternyata dipengaruhi oleh adanya lisensi produk halal yang mencapai 2,2 triliun US dollar. Jauh lebih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Fesya merupakan rangkaian kegiatan yang bersifat edukasi, eksibisi, dan advisory ekonomi dan keuangan syariah di tingkat regional. Hadirin mohon berikan tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi untuk Fesya Regional Jawa 2020. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah kita akan menyaksikan bersama sebuah peragaan busana yang akan langsung dipandu oleh rekan kami yaitu Kaimita Budiono. Silakan Mbak Kaimita. Halo, senang sekali saya Kaimita Budiono akan menemani Anda dalam rangkaian penutupan Fesya Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa menuju ISAF 2020 yang dipersembahkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia untuk ke-7 kalinya akan menyelenggarakan Fesya Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa menuju ISAF 2020, sebuah event ekonomi dan keuangan syariah yang mengintegrasikan pertumbuhan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Fesya, Festival Ekonomi Syariah kali ini mengangkat tema akselerasi peran ekonomi syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Acara penutupan ini akan mempersembahkan tren gaya muslim modern yang dikemas dalam peragaan busana. Untuk itu mari langsung kita saksikan peragaan busana pertama karya desainer asal Surabaya Gita Orlin dengan mengusung tema Belle Olive. Karya ini terinspirasi dari kecantikan buah zaitun yang menggunakan warna alam yang dominan dengan warna hijau olive, nude, dan grey yang dipadu-padankan dengan payet, Swarovski, dan pearl agar terlihat glamor dan elegan menggunakan kain batik khas Jombang dari UMKM Batik Lita Bena. Batik Jombang memiliki estetika yang tinggi, syarat dengan makna filosofi kearifan lokal yang perlu dilestarikan dan dipahami. Keserasian dan harmonis antara sesama manusia, alam, dan sang pencipta. Batik Lita Bene mengkolaborasikan motif ringin contong, arimbi dengan motif bunga ceplok, lereng, dan isen-usen ukel yang mengandung makna akan keanekaragaman, keindahan, dan kecantikan untuk menambah pesona jiwa agar terlihat indah dan bijaksana.
Sangat indah sekali busana-busana yang ditampilkan oleh Gita Orlin. Balutan yang anggun, karya anak bangsa yang dapat memberikan inspirasi bagi kaum penerus untuk melestarikan budaya-budaya Indonesia yang kita miliki.
Selanjutnya, kami persembahkan karya inspiratif dari seorang desainer yang telah berkarya 40 tahun, yaitu Itang Yunas, dalam tema Melting Pot. Seperti sebuah peribahasa yang mengatakan asam di gunung, garam di lautan, bertemu dalam sebuah belanga. Penampilan pertama yang menggunakan karya UMKM tenun double ikat kupat mantingan serat kayu Jepara yang diproduksi oleh UMKM Kain Ratu merupakan percampuran etnik dan gaya bohemian. Dengan teknik pengerjaan menggunakan teknik double pengikatan dua motif di bagian benang lungsi dan benang pakan. Kain tenun double ikat spesial dipersembahkan agar warisan budaya Nusantara tetap terjaga dan lestari. Pakaian dengan bahan tenun troso Jepara yang dipersembahkan oleh Itang Yunas berlatar motif ukiran sejarah peninggalan zaman Ratu Kalinyamat, Ratu pertama di Jepara. Sebagai simbol masyarakat Jepara tidak melupakan tradisi sejarah sehingga si pemakai kain tenun ini diharapkan memiliki banyak teman dan mendatangkan banyak rejeki. Motif ukir ketupat, bunga dan serat kayu mendominasi motif utamanya. Mengingat Jepara merupakan kota yang sangat memperhatikan keindahan kotanya. Sebagaimana ciri tenun pesisiran, maka tenun double ikat karya Kain Ratu ini menyuguhkan buketan yang dipengaruhi oleh budaya Cina dan Aceh, namun tetap mengedepankan warna-warna kuat yang melambangkan semangat Jepara sebagai warga kota ukir. Sedangkan untuk penampilan kedua, Itang Yunas mengkreasikan batik Canting Wira dari Surabaya yang dipadukan dengan satin silk polos serta sentuhan bordir 3 dimensi dalam koleksi ready to wear-nya. Siluet yang ditampilkan oversize dan ada detail kerut di tangan berbentuk lampion. 2 set tunik dengan celana serta dress bersimpul. Batik ini dikerjakan dengan teknik 100% canting tulis tradisional agar warisan tetap terjaga dan lestari. Batik yang dipersembahkan bersama Itang Yunas ini berlatar motif sekar jagat yang melambangkan berbagai watak dan sifat manusia. Motif ikan atau binatang laut dan satwa burung serta bunga mendominasi motif utamanya. Mengingat Surabaya adalah kota yang sangat memperhatikan lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistemnya. Dan motif tersebut mampu menggambarkan keindahan kota Surabaya. Sebagaimana ciri batik pesisiran, karya Wira banyak menyuguhkan buketan yang dipengaruhi oleh budaya Cina dan Belanda. Namun tetap mengedepankan warna-warna kuat yang melambangkan semangat arek Surabaya sebagai warga kota pahlawan. Berikut adalah koleksi Itang Yunas di Festiar Regional Jawa 2020.
sangat menawan sekali busana-busana yang dipersembahkan oleh Itang Yunas. Karya-karyanya sangat menunjukkan sisi seni dan indahnya budaya Indonesia. Berbagai belahan dunia pun dapat menyaksikan dan mengambil inspirasi untuk melestarikan budaya mereka. Pelestarian budaya ini dapat melalui berbagai macam sisi seni. Salah satunya adalah seni busana yang dapat mempresentasikan apa arti budaya tersebut dalam padu padan sebuah karya. Berkaitan dengan penyelenggaraan acara ini yaitu FESYAR, Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa menuju ISAF 2020 yang dipersembahkan oleh Bank Indonesia merupakan salah satu sarana untuk menampilkan dan mempromosikan produk maupun kegiatan terkait ekonomi syariah secara terstruktur dari seluruh wilayah Indonesia. Maka dari itu, mari kita dukung perekonomian syariah guna membangun ekonomi yang lebih baik bagi negara kita. Akhir kata, saya Kemita Budiono undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Mbak Kemita. Baik, hadirin dan juga para undangan sekalian yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pengumuman para pemenang lomba yang telah diadakan selama FESYAR Regional Jawa 2020 berlangsung. Baik, langsung saja kita akan umumkan pemenang lomba FESYAR Regional Jawa 2020. Baik, untuk yang pertama dan kita memulai dari kategori Java Syariah Business Model. Dan pemenangnya adalah... Baik, dan untuk itu kita ada 3 juara harapan untuk kali ini. Dan selamat yang pasti untuk harapan ketiga, selamat kepada SBM 12. Dan juara harapan kedua, selamat kepada Syariah Business Model atau SBM 24. Dan selamat kepada harapan 1, selamat kepada SBM 14. Luar biasa, selamat sekali lagi. Dan untuk juara utama kita akan mengetahui sesaat lagi, inilah dia juara ketiga. Selamat kepada SBM 18. Dan kami mengucapkan selamat kepada juara kedua, selamat kepada SBM 11. Dan siapakah juara pertamanya? Inilah dia juara pertama, selamat kepada SBM 09. Baik, kita memasuki untuk kategori model bisnis pesantren unggulan. Ya, dan inilah dia pemenangnya. Kita akan ketahui sesaat lagi. Pemenangnya adalah... Sudah tidak sabar lagi untuk mengetahui bersama ya. Di sini kita akan mengambil 3 juara ya, juara 1, 2, dan ketiga. Tentunya sekali lagi ini adalah kategori bisnis pesantren unggulan. Wow, ini pasti menarik sekali. Sudah dinanti-nantikan begitu ya oleh kalangan pondok pesantren yang mengikuti kategori yang satu ini. Kita sesaat lagi akan mengetahui bersama siapakah yang menjadi juara ketiga, juara kedua, dan jawara kita hari ini alias juara pertama. Baik, kita akan segera membacakan dan menyaksikan bersama-sama. Juara harapan tadi sudah. Baik, sesaat lagi. Kita akan menyaksikan untuk juara utamanya, juara 1, 2, dan ketiga. Nah, inilah pemenang lomba Java Syariah Business Model. Dan dimulai dari juara ketiga. Ya. Selamat kepada Pondok Pesantren Darussalam ya. Baik, dan selanjutnya juara kedua, selamat kepada Pondok Pesantren Al-Idrisia. Baik, dan untuk itu saya akan menyebutkan untuk juara pertama, selamat kepada Al-Asriyah Nurul Iman Islam Boarding. Tepuk tangan yang luar biasa untuk para juara. Selamat kepada para juara. Alhamdulillahirabbil alamin. Kategori Pondok Pesantren Unggulan. Betul, ini kita masih punya beberapa kategori yang lainnya. Kita akan menuju ke kategori model bisnis Ziswaf Unggulan.
Dan pemenangnya adalah ya, juara ketiga. Selamat kepada Dompet Duafa Jawa Tengah. Dan kami mengucapkan selamat kepada juara kedua dari Yayasan Yatim Mandiri Jawa Timur. Dan inilah juara pertama kita. Selamat kepada Rumah Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepuk tangan yang luar biasa untuk para juara kita. Selamat kepada para juara, dan sekarang kita memasuki untuk kategori model penulisan literasi wakaf bagi milenial. Pemenangnya adalah juara ketiga. Selamat kepada Aam Selamat Rusdiana atau Aisyah As-Salafia. Selamat untuk Anda. Dan selamat untuk juara kedua, Bapak Bambang Subianto. Dan sebagai juara yang pertama, selamat kepada Muhammad Faza Mahendra. Luar biasa, selamat sekali lagi. Kategori penulisan literasi wakaf bagi generasi milenial. Benar, dan kalau sudah penasaran, kira-kira siapakah para juara untuk kategori Wirausaha Muda Syariah? Hadirin dan pemirsa, inilah dia pemenangnya. Juara ketiga, selamat kepada Muhammad Najih. Dan sebagai juara kedua, mengucapkan selamat kepada Bu Hori. Dan inilah dia juara pertama, selamat kepada Rizal Fahreza. Tepuk tangan sekali lagi untuk para juara kita. Selamat kepada para pemenang kategori Wirausaha Muda Syariah. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke kategori berikutnya, apalagi kalau bukan kategori kesenian daerah Islami. Dan pemenangnya adalah, baik, inilah dia juara ketiga. Selamat kepada Yogyakarta. Baik, dan selamat kepada juara kedua diraih oleh Cirebon. Dan selanjutnya untuk juara pertama, selamat kepada Jawa Timur. Luar biasa, Wow. selamat sekali lagi. Selamat untuk kesenian Islami daerah ya. Baik, kita memasuki untuk kategori selanjutnya, yaitu adalah kreasi olahan coklat. Dan selamat kepada para juara. Juara ketiga, selamat kepada @danastri.c. Selamat untuk Anda. Lantas siapakah juara keduanya? Inilah dia, @mbak_r_SBY dari Surabaya tampaknya. Seperti begitu Iya. ya. Dan masih dalam kategori kreasi olahan coklat. Juara pertama, selamat kepada @safa.akila. Selamat untuk Anda, selamat kepada para juara yang telah meraih prestasi yang sangat luar biasa. Luar biasa. Berikutnya Bapak Ibu, kategori selanjutnya adalah fashion race. Nah, untuk kategori fashion race, para hadirin dapat langsung mengunjungi website kami di www.fashionjawa.com untuk mengetahui 100 nama pemenang pada kategori ini. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang Lomba Fashion Regional Jawa 2020. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian kami hormati. Ini sungguh hal yang sangat luar biasa. Oh, ternyata untuk fashion race ini 70 ternyata pemenang. karena semuanya bagus semua Ya, begitu ya, dan benar memang sekali. dimampatkan kembali menjadi 70 pemenang untuk kategori fashion race, dan percayalah mereka adalah orang-orang terbaik memang di bidangnya Benar. begitu ya. Dan silakan disaksikan di www.fashionjawa.com. Semua ada di sana. Ya, langsung saja menuju ke website sana. Tapi sebelumnya Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, kami di kesempatan kali ini juga ingin mengucapkan selamat sekali lagi untuk seluruh pemenang, dan juga Bapak dan Ibu nantinya akan dihubungi pula oleh panitia untuk mendapatkan informasi lebih lanjut lagi. Baik, Ibu hadirin sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah kami akan memulai kuis interaktif untuk Bapak dan Ibu juga para hadirin yang telah bergabung bersama kami via Zoom. Tentunya akan ada hadiah yang sangat menarik untuk para hadirin yang dapat menjawab pertanyaan kami dengan benar, yaitu kami sediakan uang tunai sebesar Rp500.000 untuk masing-masing pemenang. Luar Dan biasa. kami ingatkan lagi, untuk pemenang akan dianggap sah
kalau mencantumkan nama dan nomor telepon serta jawaban yang benar dan cepat tentunya. Betul. Langsung saja pertanyaan pertama untuk kuis kita pertama ini. Ya, tapi sebelum itu Ferry mungkin Ya. kami persilakan kepada Bapak dan Ibu yang bergabung via Zoom langsung menuju ke Zoom grup chat. Dan saat ini juga langsung ketik nama Anda, kemudian nomor telepon atau nomor handphone yang bisa dihubungi dan siap-siap mengetikkan apakah jawaban dari pertanyaan yang pertama yang nanti pemenangnya masing-masing mendapatkan hadiah Rp500.000. Baik, pertanyaan pertama adalah? Pertanyaan pertama silakan dijawab dengan cepat dan benar. Tanggal berapa Festival Syariah Jawa dimulai? Yuk, Wow, 5 gampang detik sekali. ya. 5 Kita detik hitung bersama-sama ya. Yuk. 5, 4, 3, 2, 1. 5 detik saja. Ini gampang Siapakah yang berhasil sekali. menjawab dengan benar dan cepat? Oke, silahkan kita akan mengetahui siapakah yang berhasil mendapatkan hadiah Rp500.000. Yang jelas meskipun jawabannya benar, tapi kalau nggak ada namanya, Benar, nggak ada sah. nomor teleponnya, panitia nanti Ya, bingung akan betul. menyerahkan hadiahnya kepada siapa begitu ya. Jadi sekali lagi yang tadi sudah mengetikkan nama lengkap, kemudian nomor handphone atau nomor telepon yang bisa dihubungi dan jawabannya pun adalah yang paling benar dan tercepat, itulah yang mendapatkan hadiah Rp500.000. Tapi jangan lupa juga selain Rp500.000 kita masih punya hadiah-hadiah yang lainnya. Di sesi-sesi selanjutnya ya. Betul, Ferry. Tadi saya sudah melemparkan pertanyaan pertama di kuis kita yang pertama ini. Yep. Tadi pertanyaan saya adalah tanggal berapa Festival Syariah Jawa dimulai? Dan Wah, pemenangnya adalah sudah muncul. Coba kita lihat Zara menuju ke Zara. S. Assalamualaikum Aduh. Zara. Iya, Zara bolehkah dibuka videonya agar kami bisa melihat seperti apakah visual Video Zara? dan mic-nya ya. Assalamualaikum, Masya Allah istri idaman tampaknya ya. Wanita soleha. Assalamualaikum Zara, apa kabar? Zara, Mic-nya dibuka, mic-nya Mbak Sarah. iya, audionya bisa dinyalakan? Mic-nya dinyalakan dulu. Audio, Jadi- video. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Sarah. Mbak Bisa Zara, melihat. iya kalau boleh tahu dari mana nih Mbak Zara? Zara dari Batu, dari Malang. Oh, dari Batu Malang. Malang. Iya. Pantes seger ya dari Batu ya. Iya. Baik, kalau boleh tahu tanggal berapa Festival Syariah Jawa dimulai? Jawabannya adalah? Tanggal 5 Oktober 2020. 5 Ada Oktober. benar, Yes. Rp500.000 ya nanti akan dihubungi oleh panitia. Boleh tepuk tangan yang luar biasa untuk Mbak Zara. Terima kasih Selamat banyak. untuk pemenang pertama mendapatkan uang tunai sebesar Rp500.000 untuk Mbak Zara yang ada di Batu, Kota Malang. Thank you. Baik, kita masih punya banyak hadiah yang lainnya. Saya akan menuju ke pertanyaan kedua. Tapi sebelum itu, silakan Anda langsung masuk ke Zoom Group Chat. Langsung sekarang juga mengetikkan nama Anda, kemudian nomor telepon atau handphone yang bisa dihubungi. Jika sudah, saya akan membacakan pertanyaan yang kedua. Sudah siap? Sudah siap tampaknya. Baik, inilah dia pertanyaan yang kedua. Sebutkan nama 2 desainer yang menampilkan karyanya di acara Sebarak Fashion Regional Jawa 2020. Gampang banget ya, Fer? Yuk 5 detik doang. Oke. Ya 5 detik aja. Yuk. Ferry yang kita hitung hitung deh. sama-sama ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya kita cari pemenangnya siapa yang berhasil menjawab dengan benar dan cepat. Tadi pertanyaan sudah disampaikan sama Emil. Dan tentunya jangan lupa mengetikkan dulu nama dan nomor telepon. Karena tanpa nama, tanpa telepon itu berarti jawaban Anda tidak sah. Walaupun itu mungkin jawabannya benar. Ya betul Ya? sekali. Jadi Oke. nama, nomor telepon atau handphone dan juga Betul. jawaban Anda yang paling cepat. Yang benar jawabannya akan mendapatkan hadiah yang istimewa dari Fashion Regional Jawa 2020. Jadi Masih menanti. jangan lupa, langsung Ya. keluar visualnya, Halo, audionya jangan Ade. lupa. Assalamualaikum. Mic-nya- Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, dengan Mbak siapa dan berasal dari daerah mana nih Mbak? Nurlina dari Banten. Dari Banten, wow. Dari Batu loncat ke Banten ya. Iya. Aduh semoga selalu sehat ya. Iya, Dan dari Mbak Banten Nurlina. ya. Nurlina. Nurlina ya? Nurlina. Mhm. Nurlina silakan dijawab. Pertanyaan tadi. Itang Yunas dan Gita Orlin. Iya, betul sekali Rp500.000 untuk Mbak yang sedang berada di Banten. Selamat sekali lagi. Dan nanti panitia akan Makasih. menghubungi Anda begitu ya, sama-sama. Selamat ya buat pemenang yang kedua. Baik, kita akan segera membacakan untuk pertanyaan yang ketiga. Iya. Untuk semuanya silakan bersiap-siap untuk menjawab dengan cepat dan benar. Jangan lupa juga ketikkan nama dan nomor telepon sebelumnya, nomor handphone ya. Baik, pertanyaan ketiga adalah
nama ponpes yang menjadi juara 2 lomba model bisnis usaha pondok pesantren. Sekali lagi, saya ulangin ya. Sebutkan nama ponpes yang menjadi juara kedua lomba model bisnis usaha pondok pesantren. Sebutkan. Iya, Kita silakan. hitung 5 detik mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kita akan mencari siapakah juaranya. Kalau tadi sudah menyimak betul pada saat pengumuman lombanya, pasti sudah tahu siapakah ponpes yang luar biasa yang satu ini. Kita akan mengetahui bersama. Kita masih membagikan Rp500.000 ya. Betul, masih dengan Rp500.000. Silakan Anda mungkin bisa siap-siap juga untuk pertanyaan ketiga ya. Keempat. Oh iya keempat. Begitu langsung bisa mengetikkan nama lengkap Anda, kemudian nomor telepon atau handphone, dan siap-siap untuk pertanyaan selanjutnya nanti. Tapi kita ingin mengetahui terlebih dahulu siapakah yang berhasil menjawab dengan cepat dan benar di pertanyaan nomor 3. Tadi pemenang pertama dari Jawa Timur, pemenang kedua dari Jawa Barat. Nah sekarang pemenang yang ketiga. Siapakah pemenang ketiga? Kita masih menunggu ya hasil nanti penayangan dari juara ketiga yang berhasil menjawab dengan benar dan cepat. Pertanyaan tadi udah disampaikan ya. Ya, dan tentunya walaupun jawaban benar, kalau tanpa ada nama dan nomor handphone, terpaksa kita tidak akan masukkan atau tidak sah. Karena panitia nanti bingung akan menyerahkan hadiah ini kepada siapa begitu ya. Benar. Baik, kita akan mengetahui bersama sesaat lagi pemenangnya adalah siapa. Karena yang jelas jangan lupa menuliskan atau mengetik nama lengkap Anda, nomor telepon atau nomor handphone yang bisa dihubungi oleh panitia, plus jawabannya seperti apa. Baik. Nah, kita Andi sudah dapat. Novian. Iya, Ya, audio dan videonya bisa Kameranya dinyalakan. dibuka, audionya dibuka, mic-nya supaya kita bisa tahu nih. Bisa berkenalan juga nih sama Andi Novian. Ini laki atau perempuan ya? Kira-kira ya? Ya, baik. Selamat sore, Assalamualaikum. Tapi yang pasti Andi Novian ini berhak mendapatkan Rp500.000 kalau dia berhasil menjawab dengan benar. Betul ya. sekali. Yo. Nah, pertanyaannya tadi yang sudah saya baca, yang sudah saya sebutkan tadi, pertanyaannya adalah sebutkan nama ponpes yang menjadi. Nah ini udah. Waduh. Oke, Mas Andi. Mas Andi apa kabar? Ya, Mas Andi dari mana Mas? Dari daerah mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andi dari daerah mana kalau boleh tahu? Oke, Mas Andi. Mas Andi apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, nggak apa-apa. Pandaan Pasuruan. Oh, dari Pasuruan. Jawa Timur. Baik. Ya. Mas Andi, apakah jawaban dari pertanyaan ketiga tadi? Nama pondok pesantren yang menjadi juara kedua lomba model bisnis usaha pondok pesantren. Jawabannya adalah apa? Suaranya belum kedengaran. Jawaban pertanyaannya adalah? Jawabannya Al-Idrisya. Wow, selamat sekali lagi Mas Andi. Buat Mas Andi. Selamat untuk Mas Andi berhak membawa nanti menerima uang tunai sebesar Rp500.000 untuk Anda. Selamat untuk Anda. Baik, kita akan menuju ke pertanyaan selanjutnya saja begitu ya. Selamat dan untuk Mas Andi dan para pemenang yang lain nanti akan dihubungi oleh panitia. Nah, kita masih punya satu pertanyaan lagi. Jangan lupa langsung menuju ke Zoom grup chat saat ini juga. Langsung ketikkan nama Anda, nomor telepon atau handphone yang bisa dihubungi. Dan siap-siap untuk menjawab pertanyaan yang satu ini. Dan pertanyaannya adalah, nama juara pertama Lomba Kesenian Daerah Islami adalah. Ayo silakan langsung 5, bisa diketikkan. 4, 3, 2, 1. Iya, Oke. ini Siapakah yang bisa menjawab dengan benar dan cepat? boleh ya? saya kasih clue barangkali ya. Ini singkatannya SDS gitu, Gitu ya. ya. SDS nama Sekolah juara 1. Dasar Syariah. Bisa. Yuk, Ya. silakan siapakah pemenangnya yang berhasil menjawab? Doni Sudah Karisma. ada Doni Harisma. Assalamualaikum Mas Doni. Bisa dinyalakan Buka audio dan kameranya, videonya. Buka mic-nya. Iya, saya penasaran nih wajahnya Mas Doni ketika mendapatkan hadiah sore hari ini. Video dan audionya Mas, wow lagi mobile tampaknya. Lagi di luar nih Mas kayaknya, Doni Harisma, Assalamualaikum. Baik, Mas Doni mudah-mudahan jangan sampai menyia-nyiakan uang Rp500.000 untuk Anda ya. Karena Anda udah berhasil masuk ke sini. Mudah-mudahan, Assalamualaikum Mas Halo. Doni. Halo. Salam. Mas Doni lagi di mana sekarang Mas?
Di Banyuwangi, OTW Surabaya. Waduh, luar biasa. Banyuwangi ya, terima kasih banyak. Ya. Mas Doni, bolehkah tahu apa jawaban dari pertanyaan tadi? Nama juara pertama Lomba Kesenian Daerah Islami adalah? Sawung Dance Studio. Wow, Sawung luar Dance biasa, Studio, selamat. Selamat untuk Mas Doni. Dan berarti Mas Makasih, Doni juga bisa makasih. berhak membawa pulang, menerima transferan uang sebesar Rp500.000 untuk Mas Alhamdulillah. Doni ya. Baik. Hati-hati di jalan Mas Doni. Baik. Makasih Mas. Baik, dan untuk itu buat seluruh pemirsa, hadirin Bapak dan Ibu sekalian, selamat untuk para pemenang dan untuk Bapak dan Ibu sekalian para hadirin yang masih belum beruntung pada sesi kuis interaktif sesi ini, nggak usah khawatir, nggak usah berkecil hati, karena nanti akan ada kuis interaktif di sesi selanjutnya. Betul, dan sebagai bocoran kuis interaktif di sesi selanjutnya ini hadiahnya berlipat ganda dibandingkan dengan sesi yang pertama tadi, begitu ya? Benar. Nah, untuk itu selanjutnya di kesempatan yang sangat luar biasa kali ini kami juga akan mengumumkan pemenang untuk kategori Short Movie Competition by Hanung Bramantyo. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kami akan undang Mas Hanung Bramantyo. Assalamualaikum Mas Hanung Bramantyo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hanung, apa kabar Mas? Semoga sehat selalu ya Mas ya. Baik, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Sehat. boleh tahu sedang Ya. berada di mana Mas? Di Yogyakarta atau? Ya, saya sedang berada di rumah di Jakarta. Wow, baik Mas Hanung, untuk kategori Short Movie Competition ini kira-kira kriteria apa saja sih yang dibutuhkan untuk membuat sebuah short movie menjadi sebuah karya yang sangat indah untuk bisa dinikmati? Ya, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya bisa join di sini. Saya sangat senang sekali karena saya melihat dari peserta yang masuk yang lebih dari 10 ini, itu mereka membuat sebuah film yang buat saya sudah lebih dari apa yang pernah saya lakukan pada saat saya awal-awal membuat film. Dengan kemudahan teknologi yang sekarang ada, masing-masing memiliki keterampilan yang lebih bagus dibandingkan dengan pada saat angkatan saya membuat film dulu. Itu dia, karena itu makanya secara teknis saya tidak begitu heran ketika banyak sekali peserta yang tidak dari sekolah film, juga tidak dari komunitas film, itu bisa membuat film sudah di atas rata-rata ukuran apa yang disebut sebagai amatir. Jadi udah hampir sama dengan profesional gitu loh di situ. Karena itu makanya di sini saya fokus kepada konten. Karena itu makanya ini yang harus saya sampaikan di hadapan para peserta semua yang ada di sini. Begitu susahnya ketika saya memilih sebuah film di mana ukurannya itu memang sudah standarnya itu sudah di atas apa yang disebut sebagai amatir gitu kan. Karena ini ini yang saya hadapi sekarang. Nah, perlu teman-teman semuanya ketahui apa yang saya pilih, yang kami pilih di sini sebetulnya yang pertama itu harus teman-teman semua ketahui bahwa yang namanya sebuah film pendek di Indonesia atau dimanapun di dunia ini itu adalah sebuah karya perlawanan dari apa yang film-film mainstreamkan di bioskop maupun di televisi. Jadi yang ada di bioskop, yang ada di televisi ini kita anggap sebagai sebuah mainstream di mana tidak semua orang bisa masuk di dalamnya kecuali atas dasar rekomendasi. Nah, kadang-kadang aturan yang tidak tertulis itu sangat hegemonik, sangat kaku sehingga membuat siapapun ketika mau masuk di bioskop atau mau masuk di televisi itu melewati aturan-aturan yang saya sebutkan tadi yang membuat orang-orang itu jadi tidak punya kesempatan untuk ke sana. Nah, itulah fungsi film pendek. Film pendek di sini adalah sebuah perlawanan atas hegemoni itu. Karena itu yang saya nilai di sini adalah film-film pendek ya yang memiliki kekuatan yang tidak pernah dihadirkan dalam bioskop maupun di dalam televisi. Contoh misalnya film pendek yang saya sempat terkesan di beberapa film pendek yang lainnya itu salah satunya adalah Tilik.
yang menjadi menjadi viral seperti sekarang ini. Kenapa tilik itu menjadi viral? Kenapa tilik itu diapresiasi? Itu karena pertama, dimainkan bukan oleh aktor bintang, oleh aktor sinetron, oleh aktor bioskop, ya kan? Bioskop, televisi dan segala macam turunannya itu selalu memiliki selalu memiliki aturan bahwa yang berhak, yang boleh main di bioskop atau televisi adalah orang-orang yang memiliki wajah yang seperti ini. Nah, itu. Nah, bagi mereka yang tidak memiliki wajah yang dengan kecantikan seperti ini, kegantengan seperti ini, itu tidak bisa masuk. Nah, itu menghegemoni itu. Meskipun mereka memiliki kemampuan acting lebih bagus dibandingkan dengan aktor-aktor, bintang-bintang sinetron maupun bioskop yang ada di Indonesia. Meskipun mereka punya kemampuan itu, tapi tetap yang namanya hegemoni, yang namanya kekuasaan media bioskop maupun televisi, itu tetap susah sekali untuk ditembus. Karena itu, makanya melalui film pendek, aktor-aktor seperti Mbak Ozi yang berperan sebagai Bu Tejo itu sangat mendapatkan tempat. Pemain-pemain watak, pemain-pemain yang sangat realis di situ, itu sangat mendapatkan watak. Nah, disinilah kemudian yang saya gunakan sebagai sebuah pijakan untuk bisa menilai film tersebut. Ya, nah, di samping aktor ada juga yang namanya konten, ya, cerita. Yang cerita ini bagi film-film yang ada di bioskop maupun yang ada di televisi itu jarang sekali yang menampilkan realitas yang sebenarnya. Selalu realitas yang dibuat-buat, ya kan. Apalagi kalau misalnya ada adegan sedih, selalu aktingnya itu tuh selalu dibuat sebombastis mungkin, dibuat semengharukan mungkin, seolah-olah itu yang paling bagus, padahal itu jauh dari realitas. Karena itu makanya di film pendek adalah ruang sebetulnya untuk menghadirkan realitas yang sebenarnya. Nah, jadi dua hal itu sebetulnya. Pertama tentang perlawanan, yang kedua adalah tentang bagaimana cerita itu dihadirkan secara realis, dihadirkan secara nyata, secara dekat dengan kita. Sekalipun di dalamnya ada yang namanya pesan sponsor. Nah, yang namanya pesan sponsor itu dimanapun pasti ada pesan sponsor. Baik itu sponsor kemanusiaan, baik itu sponsor perusahaan, baik itu sponsor partai, baik itu sponsor ideologi, baik itu sponsor agama. Selalu ada pesan sponsor. Tetapi seorang sutradara yang baik, seorang kreator film yang baik, itu pesan sponsor itu harus dikemas sehalus mungkin sehingga orang tidak merasa digurui, tidak merasa dikotbahi, tidak merasa dijejali dengan oh ini loh produk ini yang benar, produk ini yang unggul. Ya kita semua tahu lah di film-film Thailand atau iklan-iklan Thailand yang sangat menyentuh kita semua tahu. Kadang-kadang kita menonton film tersebut kita tidak sadar bahwa itu iklan. Ternyata di ending oh ternyata itu iklan. Oh ternyata itu iklan asuransi. Oh ternyata itu iklan bank. Ternyata itu iklan dan sebagainya. Jadi tiga hal itu yang menjadi alasan kenapa saya harus bicara di sini. Itu adalah hal yang mendasari kenapa saya menilai. Saya ulangi. Pertama adalah film pendek itu harus sebagai sebuah perlawanan. Bagi sebuah perlawanan bagi hegemoni yang ada. Apa yang tersaji di dalam film pendek seharusnya jangan sampai mengikuti apa yang ada di dalam bioskop, apa yang ada di dalam televisi. Actingnya juga tidak boleh, kalau saya sih menyarankan, tidak boleh untuk mengikuti actingnya orang-orang yang ada di bioskop yang lebay, yang nangis itu sampai kemudian dilebay-lebaykan, melihat bapaknya meninggal itu soal bapak, itu sangat lebay sekali di situ. Nah, hindari hal-hal seperti itu karena film pendek itu adalah ruang sebebas-bebasnya. Kemudian yang kedua, cerita, kemudian konten, terus kemudian pemain sebisa mungkin harus berakting sebagaimana biasanya, sebagaimana naturalnya. Kemudian yang ketiga, pesan sponsor itu harus diselubung, harus dikemas secara sekreatif mungkin. Nah, dari ketiga ini maka kemudian ini pilihan kami yang sudah ada ini yang bisa dinikmati ke teman-teman semuanya, ke pemirsa semuanya. Itu, terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin sekalian dan langsung saja
Saya akan bacakan pemenang untuk kategori Short Movie Competition. Dan pemenangnya adalah... Baik, sesaat lagi kita akan mengetahui bersama. Baik. Ya, beritahu, Le. Inilah dia juara ketiga dengan judul Suudzon, karya dari Ardi Chandra Christian ya. Selamat untuk pemenang juara ketiga tadi ya. Baik, kita akan menampilkan inilah untuk juara kedua. Kita saksikan dulu. Inilah dia Akhir Titik Balik. Karya Roma Dwi Jihandi. Yes. Selamat untuk Anda pemenang yang kedua. Dan sudah tidak sabar siapakah juara pertama. Selamat kepada Pinjaman online lo si Ake. Pituduh. Judi online mana ya? Karya Galih Muhammad Torik Aziz. Luar biasa. Selamat untuk juara selamat. pertama. Wow. Rasanya saya pengen banget lihat panjangnya gimana ini ya. Oh kirain pengen banget jadi pemainnya. Baik, selamat tentunya untuk para pemenang juara 3, 2, dan 1. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat untuk para pemenang dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Mas Hanung Bramantyo yang telah memberikan ilmu dan sharing pengalaman beliau untuk kita semua tentang dunia pertelevisian dan juga perfilman begitu ya. Ya, terima kasih sama-sama. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hanung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin sekalian semuanya, seperti janji kita di kuis interaktif sesi pertama tadi, bahwa kita sekarang masuk di kuis interaktif yang kedua untuk Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung bersama kami via Zoom. Ya, dan kuis di sesi ini akan kami bagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi yang kedua ini, bagi para peserta dapat menjawab pertanyaan kami dengan benar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar 1 juta rupiah untuk masing-masing pemenang masing-masing ya. pemenang. Dan sesi ketiga nanti kita juga akan membagikan hadiah banyak dan akan mendapatkan berbagai hadiah masing-masing 1.500.000 rupiah untuk masing-masing pemenang. Luar dan biasa. pemenangnya dan dianggap pemenang yang sah harus mencantumkan nama dan nomor telepon serta jawabannya benar. Langsung saja pertanyaan hadiah untuk yang 1 juta rupiah dulu nih sekarang. Baik, sekarang langsung saja Bapak Ibu para peserta menuju ke Zoom grup chat, kemudian ketik nama Anda. Gak boleh nama samaran, harus real sesuai KTP. Kemudian tuliskan nomor telepon atau handphone yang bisa dihubungi. Dan siap-siap untuk menjawab pertanyaan yang satu ini. Dan pertanyaannya adalah, apa nama juara pertama Lomba Wirausaha Muda Syariah? Oke. Baik, ini 5 detik lagi ya. Kita hitung bersama-sama. Edak ya. Siapakah nama juara 1 Lomba siapa Wirausaha Muda Syariah? Oke, udah jelas ya. Baik, saya ulangi lagi. Siapakah nama juara 1 Lomba Wirausaha Muda Syariah? Yuk, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kita akan melihat bersama siapa kira-kira yang memberikan jawaban paling cepat dan benar serta mencantumkan nama serta nomor telepon atau handphone yang bisa dihubungi oleh panitia. Jangan lupa ketika nama Anda kami sebutkan, Anda langsung bisa menyalakan audio dan juga video Anda agar kita bisa berinteraksi begitu ya. Baik, kira-kira siapa ya yang masih akan menunggu siapa pemenangnya yang berhasil menjawab dengan benar dan cepat nih. Tapi jangan lupa ada syaratnya, ketik namanya dan nomor handphone Anda baru kita akan masukkan dan dipersilakan untuk menjawab dengan cepat dan benar juga. Baik, Ya. sudah tidak sabar lagi siapakah yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1 ini. Tapi jangan lupa kami masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi. Untuk itu bagi Anda yang merasa, sudah ada yang bergabung. Wow, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bolehkah kenalan dulu dengan Mas siapa dan dari mana? Waalaikumsalam. Dengan Mas siapa Mas? Dari Mas mana? Irsyad dari Jember. Oh, Jember. Dari Jember ya. Mas, apa jawaban dari pertanyaan tadi? Siapa nama juara pertama Lomba Wirausaha Muda Syariah? Jawabannya adalah? Jawabannya adalah Mas Rizal Fareza. Ada, luar biasa ya. Selamat untuk Anda, berarti 1 juta rupiah bisa Anda terima ya. Ya, dan nanti panitia akan menghubungi Mas ya. Terima kasih banyak. Benar. Baik, kita lanjut aja.
Terima kasih. Dan kita akan lanjutkan kembali untuk pertanyaan nomor 2. Masih memperebutkan 1 juta rupiah untuk masing-masing pemenang. Pertanyaannya adalah, siapakah nama juara 2 lomba Ziswaf unggulan? Wow. Silakan dijawab, 5 detik saja. Yuk saya hitung lagi, 5, 4, 3, 2, 1. Jangan lupa tuliskan dulu nama dan nomor handphone, baru dijawab dengan benar dan cepat. Yuk. Betul, jadi kalau misalnya jawabannya sudah benar tapi ternyata nggak ada nama, tidak ada nomor telepon atau handphonenya, Terpaksa kami harus kita- memberikan kepada siapa gitu ya. Kita skip aja dulu ya. Yuk Baik. silakan. Ini dia Kiki Zakia. Assalamualaikum Mbak Kiki Zakia. Bukalah kameramu. Iya, itu lagunya siapa ya? Bukan Tompi gitu. Kiki Zakia, Kiki Zakia. Iya, Mbak Kiki Zakia bisa audio visualnya bisa dinyalakan? Assalamualaikum Ukti. Waalaikumsalam. Iya. Yang belakang pada teriak-teriak semuanya ya. Berharap semuanya. Seolah melihat jodoh di depan Iya. mata begitu. Semoga lah ya jodohnya dekat semuanya. Iya, Mbak Kiki berasal dari daerah mana nih Mbak Kiki? Dari Sidoarjo. Sidoarjo. tetangga. Baik. Kira-kira apa jawaban? Nama juara kedua lomba Ziswaf unggulan adalah Yayasan Yatim Mandiri. dari Ya. provinsi? Dari provinsi mana ya? Mana ya kira-kira? Ayo. Mana Provinsi ya? tempat penyelenggaraan acara kita hari ini adalah Provinsi Jawa Timur. Baik, Jawa Timur. Ya. Selamat untuk Mbak Kiki mendapatkan uang tunai Rp1.500.000 khusus untuk Mbak Kiki, nanti diantar langsung sama panitia. Rp500.000. Sorry, 1 juta. 1 juta ya, 1 juta ya. Dan Oke. khusus untuk Mbak Kiki nanti diantar sama panitia langsung ke rumahnya ya. Tanpa transfer. Kok bisa yang tadi ditransfer khusus yang satu ini langsung diantar langsung gitu Ya ini permintaan di sana di belakang sana permintaannya. Baik, kita langsung menuju ke pertanyaan ketiga begitu ya. Ya. Kita akan menuju ke pertanyaan ketiga, langsung silakan bisa menuju ke Zoom grup chat. Sekarang juga ketik nama Anda dan juga nomor telepon atau handphone Anda. Dan siap-siap dengan jawaban dari pertanyaan yang satu ini. Pertanyaannya adalah, Apa judul film juara 3 lomba short movie? Juara 3 ya. aduh ini, Lomba short movie. Yuk ini cepetan. Ferry nggak boleh harus husnudon. Iya, Ya. iya. Harus husnudon loh ya. Kode ya, kode Nggak ya. boleh kebalikannya. Baik, gitu. langsung aja kita hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Siapakah pemenangnya? Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone untuk Anda menjawabnya ya. Ya, apakah kita sudah mendapatkan pemenangnya? Kita akan saksikan bersama-sama. Jangan lupa, kalau Anda adalah pemenangnya, langsung dinyalakan audio dan juga visualnya untuk mengetahui apakah jawaban Anda. Oke, kita sudah akan bergabung bersama dengan seseorang yang istimewa di ujung sana melalui aplikasi Zoom. Kira-kira soleha atau soleh ya? Iya, pasti Ferry milihnya yang soleha gitu ya. Saya yang soleh gitu kan. Baik, yuk silakan kita masih menunggu jaringan dan menunggu jawaban atau munculnya pemenang atau penjawab dari pertanyaan pertanyaan kita yang ketiga tadi ya. Apa judul film juara ketiga lomba short movie? Ya, Oke. dan ini masih mendapatkan hadiah sebesar 1 juta 1 rupiah. juta rupiah. Baik, masih menantikan siapa yang beruntung dan jangan lupa juga Pradipta Rifki L. Ya, Assalamualaikum Mas Pradipta, bisa dinyalakan audio visualnya. Dibuka. Assalamualaikum Mas Pradipta. Waalaikumsalam. Masya Allah ganteng sekali Iya, sore ini. Soleh bener nih seperti keinginan kamu ya. Mas Pradipta di mana ya Mas ya? Ya, Dari daerah mana? Dari daerah? Surabaya. Surabaya. Surabaya aja. Baik. Mas Pradipta, apakah jawaban dari apa judul film juara ketiga lomba short movie? Jawabannya adalah apa? Suuzon. Suudzon. Selamat sekali lagi 1 juta rupiah untuk Anda Mas Pradipta. Nanti panitia akan menghubungi Anda. Selamat untuk Mas Pradita, 1 juta rupiah akan segera dikirimkan ke Mas Pradita. Baik, dan selanjutnya nanti kita juga akan ada menaik lagi, levelnya naik Betul, lagi. untuk sesi ketiga ini. Rp1.500.000 Betul, ya. Rp1.500.000 gitu ya. Anda bisa langsung siap-siap karena ini hadiahnya semakin tinggi, semakin Ya. besar. Rp1.500.000 untuk masing-masing pemenang. Benar. Sekarang juga langsung menuju ke Zoom Group Chat. Ketikkan nama Anda, ketikkan nomor telepon atau handphone yang bisa dihubungi dan siap-siap mengetik
jawaban dari pertanyaan yang satu ini. Dan pertanyaannya adalah, Pertanyaan pertama disimak baik-baik dan segera dijawab. Siapa jawaban paling benar dan cepat mendapatkan uang Rp1.500.000. Pertanyaannya adalah judul film juara 1 lomba short movie. Siapakah atau apakah judulnya? Silahkan ketik ya. Segera siapakah pengetik atau mungkin penjawab yang paling benar dan cepat. Jangan lupa juga tuliskan nama dan nomor handphonenya untuk menjawab pertanyaan saya tadi. Rp1.500.000 akan tiba di rekening Anda. waktunya sama, kita hitung dari hitungan ke-5, 4, 3, 2, 1, stop. Nah, apakah kami sudah mendapatkan pemenangnya? Yes, silakan. Ya, pertanyaannya adalah apa judul film juara 1 lomba short movie? Yes. Mudah-mudahan tadi sudah ada dari Pasuruan, dari Sidoarjo, dari Malang, dari Banten, bahkan dari Surabaya sudah hadir, sudah menjadi pemenangnya. Dari Banyuwangi juga sudah ada begitu ya? Banyuwangi juga sudah ada. Yang mungkin ujung sana Jakarta belum. Ya, yang dari Sumatera, ada Sinta Dewi. Assalamualaikum, Sinta Dewi. Saya kenal nih sama namanya. Oh gitu ya, oke. Audio visualnya bisa dinyalakan kah? Oh. Wah, Assalamualaikum Mbak Sinta Dewi. Baru pulang sekolah ya. Berasal dari daerah mana Mbak Sinta Dewi? Dari mana? Mic-nya dibuka dulu, mic-nya dibuka. Audionya masih di mute. Atau mau pakai mic saya? Balikpapan. Dari? Balikpapan Kalimantan. Oh, Balikpapan. Selamat untuk Balikpapan yang sudah bergabung. Baik, terima kasih. Bisa dijawab? Untuk jawabannya Pituduh. Pituduh, selamat sekali lagi Rp1.500.000 untuk Sinta Dewi di Balikpapan. Rp1.500.000 untuk pemirsa kita yang ada di Balikpapan ya. Selamat untuk Anda, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih. Kita akan menuju ke pertanyaan selanjutnya. Silakan langsung menuju ke Zoom Group Chat. Ketikkan nama sekarang juga, nomor handphone atau telepon Anda dan siap-siap menjawab pertanyaan yang satu ini. Dan pertanyaannya adalah, sebutkan asal tarian juara 2 Lomba Kesenian Islam Daerah. Sekali lagi, sebutkan asal tarian juara 2 Lomba Kesenian Islam Daerah. Yuk, segera. Ketika jawabannya paling cepat, paling benar, jangan lupa tuliskan nama dulu, nomor handphone dulu, dan segera kirim via Zoom kita tentunya ya. baik, kita hitung bersama-sama dari hitungan ke-5, 4, 3, 2, 1, stop. Nah, panitia sedang mencari siapakah yang tercepat dan paling benar jawaban dari pertanyaan asal tarian juara kedua Lomba Kesenian Islami Daerah. Ini berasal dari daerah mana? Dan jangan lupa juga ketika nanti kami sudah mendapatkan pemenangnya, langsung dinyalakan audio dan juga visualnya agar kita bisa berkomunikasi secara langsung. Baik, tadi sudah ada Kalimantan, mudah-mudahan siapa tahu Sulawesi ya. Ya, Sumatera. Atau bahkan Papua, wah senang Uh-huh. banget kita bisa ketemu saudara dari Papua. Betul sekali. Nah, kita akan mengetahui Masih siapakah menunggu pemenangnya. siapakah yang mau atau berhasil menjawab. Yuli. Assalamualaikum Mbak Yuli atau Ibu Yuli, bisa dinyalakan audio visualnya? Lagi di jalan ya Bu. Iya. Iya. Mbak Yuli boleh dibuka sebentar? Kayaknya gak cocok sama namanya. Masya Allah cantiknya. Iya Mbak Yuli, apakah jawaban dari pertanyaan kami tadi? Asal tarian juara kedua Lomba Kesenian Islami Daerah berasal dari daerah mana? Iya, boleh dinyalakan audionya? Audionya bisa dinyalakan? Dari Cirebon. Wow, selamat sekali lagi Rp1.500.000 Selamat, untuk Mbak Yuli. Rp1.500.000 buat Mbak Yulia. Tapi sebentar, tadi berasal dari daerah mana tadi Mbak Yuli? Surabaya. Oh, dari Surabaya. Nama panjangnya Juliet gitu mungkin ya. Oke, selamat buat Mbak Yulia mendapatkan uang tunai Rp1.500.000 di acara kita ini. Baik, nah berikutnya kita menuju ke pertanyaan terakhir. Masih menyimpan Rp1.500.000. Silakan langsung menuju ke Zoom Group Chat, ketik nama, nomor handphone, dan siap-siap menjawab pertanyaan yang satu ini. Dan pertanyaannya adalah... Saya sebutkan pertanyaan, saya bacakan pertanyaannya, simak baik-baik dan segera dijawab dengan cepat dan benar. Judul lagu yang dibawakan Tompi dalam bahasa Inggris yang tadi sudah dinyanyikan, judulnya apa? Yuk. Sekali lagi, apa judul lagu yang dibawakan Tompi dalam bahasa Inggris tadi? Ya, karena tadi udah menyanyikan beberapa lagu. Silakan ketik jawabannya di Zoom
Tulis nama, nomor handphone, dan segera kirimkan jawabannya ke panitia. Karena Rp1.500.000 mencari siapakah yang akan membawa pulang. Baik, kita hitung bersama-sama dari hitungan ke-5. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Kita akan dapatkan, kita ketahui bersama siapakah pemenang Rp1.500.000 yang nantinya akan dihubungi oleh panitia. Tapi harus benar dulu menjawab pertanyaan yang satu ini. Judul lagu yang dibawakan Tompi dalam bahasa Inggris. Ya, silakan. Mudah-mudahan tetangga saya yang menang nih. Baik. Nah, kira-kira siapa? Auli Nahdian J. Wow. Ya, assalamualaikum. Kameranya ke atas aja deh kameranya kayaknya. Ya. Iya. Mbak Auli, sudah tahukah jawaban dari pertanyaan yang tadi? Sudah. Jawabannya adalah? Love. Love. Bisa Iya. dieja? Bisa dieja? LOVE. Asik. Mbak dari mana? Sidoarjo. Sidoarjo, selamat sekali lagi. Tetangga Sidoarjo. Selamat. Kok beneran sih tetangga gitu? Beneran. Selamat untuk Mbak J tadi belakangnya J gitu ya. Mendapatkan uang Rp1.500.000 untuk Sidoarjo. Ya, luar biasa. Selamat sekali lagi untuk para pemenang dan jangan lupa nanti panitia akan menghubungi Anda semuanya sesuai dengan nomor telepon atau handphone yang sudah Anda berikan masing-masing pada saat menjawab pertanyaan live quiz. Dan Bapak Ibu hadirin, tibalah kita di penghujung acara Semarak Festiar 2020. Baik, dan juga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian karena telah mengikuti seluruh rangkaian acara Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa tahun 2020 ini dari tanggal 5 Oktober hingga 10 Oktober 2020. Atas nama segenap panitia kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang luar biasa dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penyelenggaraannya. Akhir kata, saya Ibu Faiza dan rekan saya Ferry Hidayat pamit undur diri dulu. Terima kasih atas kebersamaannya. Salam sehat dan tentunya sampai jumpa di acara Festiar di tahun mendatang. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kembali buat semuanya dan kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.